Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan dari kelas 12 TKJ. Di video kali ini saya ingin membahas dan mempraktekkan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2023-2024 paket 2. Untuk petunjuk umum, 1. Periksalah dengan teliti dokumen soal ujian praktik yang terdiri dari 3 halaman. 2. Periksalah dan siapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan. 3. Gunakan peralatan utama dan peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan. 4. Gunakan peralatan sesuai dengan SOP. 5. Bekerjalah dengan memperhatikan petunjuk dari soal yang ada. Untuk daftar peralatan dan bahan ada di layar, silakan dibaca. Jika sudah, untuk langkah pertama kita akan menuju ke paket tracer. Pertama kita ambil awan atau sebagai ISP-nya. Lalu kita ambil wireless switch atau wireless router. Kemudian kita ambil switch-nya. Kita letakkan di sini. Kita ambil komputer dan laptop. Dan jangan lupa untuk handphonenya. Oke, selanjutnya kita ambil kabel. Kita ambil kabel cross, kita taruh di Ethernet 6, lalu kita taruh di Internet 1. Kita ambil kabel cross lagi. Kita taruh di Ethernet 2. Kita taruh di Ether 2, lalu kita taruh di Ethernet 1 di switch yang kedua. Lalu kita ambil kabel strike, kita taruh di Ether 2 di switch 2, lalu taruh di Ether kosong di PC. Ambil lagi kabelnya, taruh di switch 2 di Ether 3, lalu taruh di laptop. Kemudian kita tunggu sampai hijau semua. Jika sudah hijau, berarti sukses. Tracer ini hanya untuk simulasi bagaimana pembagian jaringannya. Switch 1 untuk jaringan wireless dan switch 2 untuk jaringan Ethernet atau menggunakan kabelan. Kita lanjut cara penyetingan. Pertama, kita reset manual dulu untuk router 1 dengan cara tahan lama tombol reset, lalu colokkan ke listrik. Tunggu sampai lampu berkedip-kedip. Jika sudah, lepas tombolnya. Kemudian untuk kabel ISP masukkan ke port 1. Kemudian untuk kabelan yang tersambung ke laptop atau PC masukkan ke port 1 atau 2. Selanjutnya kita pergi ke Winbox. Connect ke router yang sudah kita sambungkan ke laptop. Pilih sistem. Kemudian reset konfigurasi. Checklist yang ada di layar ini. Kemudian reset konfigurasi. Lalu yes. Tunggu sampai masuk kembali ke dalam Winbox. Pergi ke sistem, identity, lalu buat nama sesuai dengan kalian inginkan. Buka sistem lagi, lalu pergi ke user.
klik tanda plus, kemudian isi nama, lalu ganti grup ke full, kemudian isi password. Akan mengerjakan soal keempat, konfigurasi WiFi router board dengan ketentuan sebagai berikut. A. Konfigurasi VLAN pada Ether 2 dengan ketentuan VLAN 1, VLAN ID 10, nama siswa. Yang kedua, VLAN ID 20 dengan nama guru. Pergi ke interface, klik 2 kali Ether 1, lalu tambahkan internet di namanya, lalu OK. Kemudian aktifkan WLAN 1, kemudian klik 2 kali, lalu tambahkan wireless di namanya, lalu OK. Masih di interface, klik tanda plus, lalu pilih VLAN. Untuk VLAN 1 beri nama siswa dengan ID 10 dengan interface Ether 2. Kemudian klik tanda plus lagi, pilih VLAN, kemudian beri nama VLAN guru dengan ID 20 dengan interface Ether 2. Lalu kita akan mengkonfigurasi Ether 1, IP Ether 1 sesuai dengan network yang diberikan ISP, gateway sesuai dengan IP yang diberikan ISP. A. VLAN 1, IP VLAN 1 192.168.40.1/24. B. VLAN 2, IP VLAN 2 192.168.60.1/24. Untuk WLAN, IP WLAN 192.168.20.1/24. Lanjut ke Winbox. Masuk ke IP, lalu DHCP client, kemudian klik plus, lalu untuk interface pilih Ether 1 internet, lalu OK. Lalu tunggu sampai bound. Masuk ke menu IP, lalu ke address, klik plus, kemudian isi address 192.168.40.1/24, lalu apply, kemudian untuk interface pilih siswa. Pergi ke menu IP, pilih DHCP server, pilih DHCP setup. Untuk DHCP server interface, pilih siswa, kemudian next sampai address to give out. Lalu ganti angka 2 yang di dekat 192 ke 10 dan ganti 254 ke 50. Kemudian next. Kemudian OK. Lakukan lagi seperti tadi 2 kali lagi, tapi ganti DHCP server interface ke guru dan wireless.
Selanjutnya, kita akan merubah SSID dan password. Untuk SSID, kita beri nama sesuai yang kalian inginkan. Tapi untuk kali ini, saya beri nama UKK, nama saya, dan tahun. Untuk password, kita buat 1 sampai 8. Lanjut ke Winbox. Pergi ke wireless. Klik 2 kali WLAN 1, pilih tab wireless, ganti mode ke AP bridge. Untuk band pilih BGN, untuk channel width pilih CE, lalu ganti SSID dengan keinginan kalian, lalu OK. Pergi ke tab Security Profile, klik tanda plus, beri nama TKJ, untuk mode ganti ke Dynamic Range, centang WPA-PSK, lalu beri password 123456778, lalu OK. Masih di wireless, pergi ke Wi-Fi interface, klik WLAN 2 kali, ganti security profile ke TKJ. Selanjutnya kita akan menyeting DHCP pool dan hotspot. Untuk DHCP pool 192.168.20.10 sampai 192.168.20.50. Untuk hotspot, alamat login hotspot adalah portal smk.sch.id. Lalu kita ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot SMK. Pergi ke menu IP, pilih hotspot, klik hotspot setup, klik next sampai DNS name. Isi portal SMK SCH ID. Kemudian next. Isi password 12345. Selanjutnya ke server profile, klik 2 kali portal SMK, kemudian uncheck cookie. Selanjutnya, buatlah 5 user dengan ketentuan seperti berikut. Username, kepala sekolah, guru, dan siswa. Untuk password, untuk kepala sekolah 123, untuk guru 456, untuk siswa 789. Dengan kecepatan 5 Mbps, 3 Mbps, dan 2 Mbps. Masih di hotspot, pilih tab user profile, klik plus untuk queue, kemudian ke general, beri nama capsec. Untuk address pool, pilih DHCP pool 2. Untuk rate limit kita isi 5 M. Dan apply, lalu buat lagi seperti tadi, tapi ganti nama dan rate limit seperti ini. Masih di hotspot, pilih user, klik admin 2 kali, ganti server ke hotspot 1,
kemudian klik plus. Untuk server pilih hotspot 1, lalu untuk nama isi capsec, password 123 dan profil capsec. Kemudian lakukan seperti tadi, tapi ganti nama, password, dan profil seperti ini. Pilih files, kemudian kita cari yang namanya login, lalu kita seret keluar, klik kanan, edit with notepad plus. Lalu kita cari yang mana yang mau kita edit. Untuk kali ini saya akan menambahkan nama saya. Jika kalian ingin mencari yang mana kalian mau edit, pencet Ctrl F, lalu tulis apa yang ingin kalian cari. Kemudian save. Hapus login yang ada di Winbox. Syarat login yang kita sudah edit. Kemudian kita cek. Sudah tertera nama saya di login tersebut. Kita cek apakah wifi sudah muncul. Jika sudah muncul, kita coba login ke jaringannya. Masukkan user dan password yang sudah kita buat tadi. Lalu kita cek kecepatan jaringannya, apakah sudah ada jaringan atau belum. Oke, untuk router saya kali ini sudah memiliki jaringan. Selanjutnya pilih menu IP, lalu ke firewall. Lalu pilih tab NAT. Tab tanda plus, ganti interface ke Ether 1 internet. Kemudian pilih tab action, ganti action ke masquerade, lalu OK. Kemudian pergi ke menu IP, pilih routes. Hapus DAS, kemudian klik plus, kemudian isi gateway dengan 192.168.1.1. Jika keluar tulisan AS, berarti berhasil. Oke, selanjutnya kita akan menyeting router kedua. Sediakan dua kabelan. Untuk kabelan yang pertama, kita masukkan ke port 1 di switch 2. Kemudian ujungnya kita masukkan ke port 2 di switch pertama.
Lalu cabut port 3 yang di switch pertama, kita pindahkan port 5 di switch 2. Masuk ke Winbox lagi, lalu connect ke switch yang kedua. Pergi ke sistem, kita reset konfigurasi seperti tadi. Pergi ke bridge, pilih tab bridge, klik plus, kita tambahkan di bridge 1 strip nama kalian. Kemudian oke. Lalu pilih tab ports, klik tanda plus. Untuk interface kita pilih Ether 1, lalu oke. Kemudian tambahkan lagi dan pilih Ether 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita ke switch, pilih tab VLAN, klik tanda plus, kemudian kita ganti VLAN ID ke 10, kita tambahkan port, kita tambahkan port 1, port 2, dan port 3. Kita klik tanda plus lagi. Untuk VLAN ID 20. Untuk ports kita tambahkan port 1 dan port 4. Lalu oke. Kemudian pergi ke tab ports, klik 2 kali Ether 1, ganti VLAN mode ke secure. Untuk VLAN header kita ganti ke add if missing, lalu lakukan seperti yang ada di layar ini. Kemudian kita lakukan pengecekan IP. Pindahkan kabel LAN yang di port 5 ke port 4, lalu kita pergi ke control panel, klik Ether, cek ke details, IPv4 apakah sudah ada 60 atau belum. Lalu kita pindahkan kabel LAN yang di port 4 ke port 3, lalu kita cek Ethernet apakah IPv4 sudah 40 atau belum. Jika sudah, berarti kita sudah selesai. Oke, sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.